judul dari pemaparan saya ini, kalau dalam bahasa Indonesianya itu menyeimbangkan kepentingan dari pemegang saham dan para pemangku kepentingan untuk mencari yang namanya konvergensi dari agency problem. Nanti saya akan definisikan itu apa agency problem. Kenapa ini saya pilih? Karena memang karena krisis yang kita alami ini menjadi suatu konteks yang sangat relevan bagi kita semua. Kalau kita lihat di outline presentasi saya bagi ada 4 bagian. Saya akan upayakan secara cepat untuk memberikan gambaran. Yang pertama terkait dengan background dan konteks. Saya akan berikan gambaran konteks mengenai krisis ini yang kita alami. Kenapa demikian? Karena ini akan membuat suatu perubahan yang luar biasa terhadap bisnis secara umum dan juga bisnis perbankan secara khusus. Yang kedua itu adalah saya ingin bahas sedikit mengenai agency problem. Agency problem itu sudah ada bahkan sebelum krisis ini terjadi. Dan dengan adanya krisis, agency problem menjadi lebih penting lagi. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut. Yang ketiga saya akan bahas mengenai stakeholder management. Kenapa ini penting? Karena seperti kita ketahui dalam krisis seperti ini, banyak sekali pemangku kepentingan yang perlu kita pertimbangkan, dan bagaimana kita sebagai bankir mengatasi hal tersebut menjadi amat sangat penting. Dan saya tutup dengan key takeaways atau summary dari pemaparan ini. Di halaman berikutnya, ini ada satu kata-kata yang disampaikan oleh Adam Tooze. Adam Tooze adalah salah seorang sejarawan dari Columbia University. Dia mengatakan bahwa kita saat ini berada dalam periode yang penuh dengan ketidakpastian. Dia bilang sangat foolish kalau kita ingin memprediksi apa yang terjadi 5 tahun dari sekarang. 5 bulan aja kita nggak tahu. Ya, karena kita tahu bagaimana perubahan yang terjadi gara-gara COVID-19, dan perubahan ini terjadi secara dinamis dan terus-menerus. Di halaman berikutnya saya berikan gambaran bahwa memang pandemik ini mengakibatkan penurunan daripada global GDP, dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di sana, penurunan global GDP kita yang saat ini itu bahkan lebih berat dari penurunan global GDP di tahun 2008-2009. Karena memang 2008-2009 yang kena dampak itu hanya negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Sedangkan krisis saat ini mencakup seluruh dunia, dan ini adalah yang kedua terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Perang Dunia Kedua itu drop dari global GDP mencapai di kisaran 10%, kita ini mencapai di kisaran 5%. Berikutnya, yang terjadi saat ini sebenarnya adalah ada tension, ada pertentangan antara dua inisiatif. Ya, yang pertama adalah bagaimana inisiatif untuk bisa melakukan containment dari penyebaran virus COVID-19. Jadi kalau Bapak Ibu ingat di awal-awal terjadinya penyebaran COVID ini, seluruh negara berusaha untuk menekan penyebaran dari virus. Kita sering dengar kata-kata yang namanya flattening the curve. Kenapa flattening the curve perlu? Karena saat itu kita banyak nggak tahu mengenai virus ini, dan kapasitas rumah sakit kita juga amat sangat terbatas. Jadi itu yang dilakukan, kemudian juga dilakukan research tentang pengobatan yang terbaik, dan juga vaksin. Pada saat bersamaan, kita melihat bahwa dalam konteks untuk menghentikan penyebaran virus, yang dilakukan oleh seluruh negara adalah melakukan yang namanya lockdown atau PSBB atau sesuatu yang seperti itu. Dengan kata lain, ekonomi itu menjadi berhenti mendadak. Yang kita lihat di sini adalah pertumbuhan menjadi turun, banyak sekali dampak terhadap perekonomian, sehingga kita juga, pemerintah dimanapun berpikir bagaimana kita bisa merestore, mengembalikan pertumbuhan ekonomi ke level yang sama. Jadi ada pertentangan ini, kita mau contain virus, atau kita mau tumbuhkan ekonomi. Sepertinya ada dua hal seperti ini. Di halaman berikutnya, McKinsey memiliki satu kerangka sederhana untuk menjelaskan bagaimana dampak daripada pandemik ini dan juga dampak dari kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di horizontal axis itu adalah dia tulis adalah efektivitas dari intervensi di bidang ekonomi. Yang paling kanan itu yang sangat efektif, yang di tengah-tengah itu moderat, dan di paling kiri itu tidak efektif. Di y-axis itu adalah efektivitas intervensi di bidang kesehatan.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang paling atas itu yang paling efektif, jadi virusnya itu bisa dihentikan penyebarannya. Yang paling bawah itu sangat tidak efektif, dan yang di tengah-tengah adalah moderat. Nah, pada saat ditanya kepada banyak eksekutif oleh McKinsey, kira-kira ada di mana? Karena pada awal-awal merebaknya virus ini, semua orang masih confident bahwa ini adalah suatu recovery yang bentuknya seperti huruf V, jadi V-shaped recovery. Tapi kemudian orang sadar bahwa ini nggak segampang itu. Bisa-bisa menjadi U-shape, bisa-bisa bahkan menjadi L-shape. Kalau L-shape itu berarti recovery-nya itu akan lambat sekali. Namun semua eksekutif yang ditanya, tidak ada lagi yang confident ini adalah V-shaped recovery. Jadi mereka bilang kemungkinan kita adanya di kuadran A1, di A1. Jadi di bubble A1 yang di tengah-tengah itu, artinya adalah intervensi dari segi kesehatannya setengah-setengah, dan efektivitas daripada stimulus juga partially efektif. Ya, jadi sepertinya akan seperti itu yang di tengah-tengah. Namun demikian, kita tuh selalu kadang-kadang mikirnya, wah ini hanya U-shape, hanya V-shape, hanya L-shape. Kenyataannya di halaman berikutnya kita lihat bahwa ternyata saat ini pun tiga-tiganya tuh ada. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, mungkin ilustrasi yang paling tepat adalah yang terjadi semalam di Amerika. S&P 500 itu mencapai 3.431. Itu adalah rekor tertinggi untuk S&P 500. Bahkan lebih tinggi dari kondisi, dari level sebelum krisis. Jadi sepertinya indeks saham itu, seperti Nasdaq Composite Index, seperti juga S&P, itu recovery-nya bahkan seperti V-shape. Menarik sekali ini. Meskipun unemployment number di Amerika masih 10%. Ya, itu diantara lain disebabkan oleh adanya yang namanya tailwind. Tailwind-nya itu adalah stimulus-stimulus yang digelontorkan baik oleh dari segi fiskal maupun moneter yang menyebabkan ada kelebihan likuiditas yang akhirnya masuk lagi ke pasar saham. Ya. Di samping itu juga ada ekspektasi positif terhadap obat-obat yang sepertinya efektif dan juga perkembangan dari riset mengenai vaksin. Nah, ada juga yang U-shape recovery. Jadi U-shape recovery ini ada beberapa contoh juga. Contohnya Global Bank Index. Kalau kita lihat harga saham bank-bank besar, itu memang sudah mulai recover, tapi recovery-nya tidak secepat yang namanya indeks S&P misalnya. Jadi itu lebih kepada U-shape recovery. Dan ada juga yang L-shape recovery, yang paling kanan. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa banyak industri yang kena dampaknya, contohnya adalah airline, perusahaan penerbangan, perusahaan hotel, hospitality industry, cruise line, itu semua kena dampak yang sepertinya L-shape. Jadi untuk mereka recover itu akan makan waktu yang luar biasa lama. Di halaman berikutnya ini adalah prediksi dari McKinsey mengenai bagaimana recovery ini. Kalau kita masuk di skenario A1 yang di tengah-tengah itu, yaitu partially effective intervensi di ekonomi dan partially effective intervensi di bidang kesehatan, itu recovery totalnya kembali ke level sebelum pre-krisis itu bisa antara kuartal kedua 2021 sampai kuartal ketiga 2023. Jadi masih panjang. Sedangkan kalau kita bisa masuk ke yang namanya skenario A3, di mana kita berhasil mengcontain penyebaran virus, recovery-nya bisa lebih cepat, antara Q3 sampai Q4 2020. Di mana yang sesungguhnya itu masih belum jelas. Ya, karena ini masih sangat dinamis, seperti tadi Adam Tull katakan, 5 bulan lagi pun kita mungkin nggak ketahuan. Di halaman berikutnya, ini memang di Indonesia pun kita melakukan dua hal ini. Jadi ada satu hal terkait dengan bagaimana kita melakukan penanganan pandemik itu sendiri dari segi kesehatan. Kita tahu ada PSBB, ada rapid test, ada travel ban, social distancing, work from home, study from home, dan lain sebagainya. Dan juga untuk kebijakan stimulus ekonomi yang besar, baik dari segi fiskal, lokal, maupun dari segi moneter yang sudah digelontorkan. Di halaman berikutnya memang untuk melakukan ini diperlukan koordinasi yang sangat erat antar berbagai pemangku kepentingan, baik dari Bank Indonesia, baik dari OJK dalam memberikan berbagai relaksasi, baik pemerintah dari segi stimulus dari segi fiskal, dari sektor real, dari LPS, dan juga bagi sektor perbankan itu sendiri. Jadi memang ini merupakan suatu situasi yang sangat kompleks, ya. Mungkin saya bisa tambahkan di sini bahwa dampak dari krisis COVID-19 ini terhadap industri perbankan itu luar biasa.
Yang pertama ya Bapak Ibu sekalian, net interest margin ini udah pasti akan turun. Ini udah pasti akan turun. Jangan harap net interest margin pada saat nanti setelah recover ini akan mencapai level sebelum COVID-19 crisis. Jadi NIM pasti akan turun. Ini unavoidable. Ya, karena suku bunga Bank Indonesia juga terus turun dan juga dengan banyaknya restrukturisasi, banyaknya deferred bunga, dengan sendirinya ini akan turun. Yang kedua, CKPN dan cost of credit sudah pasti akan naik. Jadi nggak bisa lagi kita berharap CKPN ini akan terus rendah. Kenapa? Karena memang kapan recover-nya pun kita belum tahu. Dan tadi Pak Anung sudah sampaikan beberapa bank termasuk kami sendiri itu cukup prudent. Jadi kami tetap pasang CKPN meskipun sebenarnya loan itu masih bisa diklasifikasikan sebagai kolektibilitas 1. Yang ketiga, cost ini juga nggak mudah untuk dipotong dalam waktu singkat. Karena memang betul dari opportunity banyak sekali digitalisasi dan lain sebagainya, tapi kan kita nggak bisa langsung menutup pengembangan cabang dan lain sebagainya secara langsung. Jadi cost tetap akan bisa meningkat dalam waktu singkat. Di samping itu kita tetap harus invest. Tadi Pak Anu juga sudah sampaikan mengenai cyber security threat. Kedepannya itu tantangan perbankan bukan cuma fraud-fraud yang secara konvensional, tapi juga tantangan dari segi cyber attack yang mungkin akan muncul. Tapi memang krisis ini juga menciptakan opportunity, ya, peluang-peluang bisnis, termasuk misalnya tadi digitalisasi, termasuk misalnya membuat satu ekosistem sebagai bank, sebagai salah satu player dari ekosistem itu tersebut. Dan ini sebagai konteks bahwa ini memang membuat skenario ini very kompleks, sehingga kita harus siap untuk menghadapi ini. Saya masuk ke section kedua, itu terkait dengan agency problem. Apa sih sebenarnya yang namanya agency problem? Ya, kalau kita pelajari ya, agency problem itu tidak lain adalah suatu konflik, halaman berikut, di mana sebenarnya terjadi konflik. Konflik ini antara siapa? Antara agents itu siapa? Itu adalah pihak yang dipercaya dan diberikan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan dari prinsipal. Tapi ternyata agent ini menggunakan kekuasaan atau power yang dimilikinya untuk kepentingannya sendiri karena adanya yang namanya information asymmetry. Ya, jadi dia memiliki advantage. Si agent ini tahu lebih dalam mengenai isi daripada suatu perusahaan, padahal misalnya pemegang saham itu tidak tahu secara detail. Jadi ada 3 tipe yang namanya agency problem ini. Antara shareholder dengan manajemen, antara shareholder dengan kreditur, antara shareholder dengan shareholder lain. Contohnya antara majority shareholder dengan public shareholder. Jadi ini hal seperti ini bisa terjadi karena memang ada satu hal yang seperti saya sampaikan, yaitu information asymmetry. Jadi nggak semua orang memiliki informasi yang sama. Solusi untuk mengatasi agency problem ini antara lain adalah di halaman berikut, itu adalah pertama kontrak design. Ya, kita harus memiliki kontrak design, suatu kontrak untuk mengatasi yang namanya asimetri daripada informasi tersebut. Harus ada agency incentive, ya, supaya mereka itu bisa act in the best interest of the principal. Ya, bisa mendorong agen untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi pemegang saham atau bagi prinsipal. Kemudian cara-cara untuk melakukan monitoring. Selain itu ada lagi performance evaluation mengenai compensation dan consequence management. Nah, untuk performance evaluation ini semakin tinggi seseorang dalam satu perusahaan, ini lebih kompleks. Untuk level yang pelaksana itu mungkin lebih mudah karena targetnya diberikan angka. Anda memiliki target untuk menjual sejumlah barang atau menghasilkan revenue sebesar berapa rupiah, itu adalah targetnya. Tapi bagi seorang senior management itu lebih subjektif, karena tidak hanya satu elemen yang dilihat. Memang ada angka, tapi juga ada yang namanya balance scorecard. Jadi lebih subjektif. Ya, ini kompleksitasnya di sana. Berikutnya mengenai compensation structure. Jadi untuk memastikan adanya alignment antara shareholder dengan manajemen, ini memang beberapa bisa dieksplor. Misalnya yang namanya stock options, misalnya yang namanya profit sharing. Nah, bahkan kalau di perbankan, seperti kita ketahui di Indonesia pun kita sudah melakukan ini, yaitu yang namanya deferred compensation untuk material risk taker. Jadi mereka itu nggak semua incentive compensation itu diberikan secara tunai. Jadi ada beberapa yang di-deferred, bahkan yang di-deferred ini sekian persen pun dalam bentuk saham. Yang baru kemudian bisa vested dalam beberapa tahun ke depan. Dan kalau menurut G20 ada aturan yang namanya clawback. Jadi kalau orang ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak proper,
maka bonusnya bisa ditarik kembali. Itu adalah clawback measure. Di samping itu perlu juga adanya consequence management bagi yang tidak align dengan ini. Nah, itu adalah mengenai definisi agency problem dan potensi solusinya. Yang ketiga itu adalah mengingat dalam konteks COVID-19 ini, kita perlu sekali yang namanya memanage berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Saya masuk ke section yang ketiga secara very brief. Itu apa sih sebenarnya stakeholder? Stakeholder adalah individu atau organisasi yang memiliki vested interest terhadap aktivitas dari sebuah bisnis dan juga decision making dari sebuah bisnis. Ya, ada berbagai elemen di sana kalau Bapak Ibu lihat, termasuk misalnya employees, termasuk misalnya customer, termasuk pemerintah, termasuk regulator, termasuk kreditur, termasuk supplier, society, dan lain sebagainya. Kemudian apa bedanya antara stakeholder dengan shareholder? Kalau stakeholder itu dia biasanya tuh memiliki interest, tapi dia tidak memiliki perusahaan itu. Ya, kalau shareholder dia memiliki bisnis ini dan mungkin juga memang memiliki interest juga karena dia memiliki bisnis ini. Jadi ada sedikit perbedaan antara stakeholder dengan shareholder. Halaman berikut, ini contoh-contohnya tadi saya sudah sebut. Halaman berikut lagi, mereka mungkin memiliki interest yang berbeda. Jadi kalau shareholder atau owner ini kan interestednya misalnya di return on investment, di profit, di dividen, di sukses dan growth dari bisnis, ya. Sedangkan kalau manager dan employees itu dia pedulinya mengenai rewards, dia pedulinya mengenai job security, working condition, promosi. Untuk customer dia mikirnya mengenai value for money, produk kualitas dan lain sebagainya. Dan halaman berikutnya untuk supplier itu dia peduli mengenai continued profitability trade. Untuk bank kita selalu pikirkan kalau kita memberikan pinjaman kepada nasabah, bisa nggak nih nasabah ini bayar balik pinjamannya ke kita? Bagaimana profitability dan cash flow dari nasabah tersebut dan lain sebagainya. Pemerintah tentu saja peduli mengenai pajak dan dalam konteks COVID, pemerintah sangat peduli mengenai pertumbuhan ekonomi. Makanya berbagai stimulus digelontorkan untuk bisa mendorong perekonomian ini untuk kembali on track kembali. Dan untuk society tentu saja dia peduli mengenai bagaimana bisa creating dan retaining jobs, kerjaan untuk menciptakan lapangan kerja, dan juga terkait dengan compliance dari perusahaan tersebut. Nah, ada potensial konflik dari berbagai stakeholders. Ya, jadi contohnya saya berikan contoh di sini untuk yang namanya mengurangi pekerjaan atau menutup bisnis unit, mungkin didorong oleh shareholders, mungkin didorong oleh bank, tapi mungkin akan ditentang oleh employees, oleh local community, ya, untuk menambahkan automation misalnya, itu mungkin didukung oleh customer, oleh shareholders, tapi mungkin akan ditolak oleh employees karena kalau automation ini artinya akan ada pengurangan daripada tenaga kerja, misalnya untuk meningkatkan selling price, harga-harga mungkin didukung oleh shareholder, oleh manajemen, tapi customer mungkin juga nggak akan mendorong. Nah, di halaman berikutnya itu memang saya mau tekankan bahwa beberapa stakeholders itu memiliki power yang lebih besar dari yang lain. Nah, untuk itu kita perlu mengenal ada dua framework yang sederhana yang saya sendiri sering gunakan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mengelola stakeholder atas dasar dua parameter. Yang pertama adalah power-nya, apakah stakeholder ini memiliki power yang kuat atau tidak. Berikutnya adalah apakah stakeholder ini tertarik nggak, interest-nya tinggi atau rendah. Nah, di sini kita bisa segmentasikan. Jadi ada first tier stakeholder yang kita harus, yang misalnya yang high power dan juga high interest. Ini kita harus make sure kita take notice dari mereka, engage mereka secara langsung, secara intensif. Ada juga stakeholder yang sebenarnya power-nya juga rendah dan juga interest-nya juga rendah. Untuk itu kita hanya komunikasi seperlunya aja. Ya. Nah, framework kedua, secara singkat ini, saya juga bisa bagi-bagi stakeholder ini menjadi apakah stakeholder ini suportif sama kita atau tidak suportif sama kita, dan apakah stakeholder ini aktif atau pasif. Ya. Jadi untuk stakeholder yang support sama kita dan aktif, ya kita harus leverage mereka, maximize support dari mereka. Untuk yang suportif tapi diam aja, kita mesti aktifasikan mereka. Untuk stakeholder yang tidak suportif tapi aktif, nah ini dia sebenarnya nggak suka sama kita tapi sangat aktif. Kita harus cari upaya untuk mengcontain mereka. Ya, mungkin dengan bantuan dari influencer supaya mereka itu tidak terlalu aktif begitu.
Dan untuk stakeholder yang tidak suportif sama kita, namun saat ini masih tidur, masih belum aktif, kita harus pastikan mereka tetap dorman. Ya. Nah, itu adalah end daripada section ketiga. Summary dari presentasi ini adalah saya mau sampaikan berikut ini. Karena adanya pandemik COVID-19 ini, seluruh negara di dunia harus mencoba mencari solusi daripada dua hal. Pertama, bagaimana dengan cepat bisa contain the spread of the virus. Yang kedua tuh bagaimana supaya dengan cepat bisa recover ke level sebelum krisis dari segi pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, di setiap negara berbagai inisiatif sudah diluncurkan, baik oleh bank sentral maupun juga oleh pemerintah, supaya bisa mengurangi dampak daripada COVID ini, khususnya terhadap segmen-segmen di populasi yang sangat vulnerable. Ya. Yang ketiga, dalam kondisi normal aja agency problem itu ada, ya, di mana sering ada yang namanya pertentangan antara yang diinginkan oleh shareholder dengan yang diinginkan oleh management atau oleh manager. Yang bisa kalau nggak diantisipasi dengan baik ini dampaknya bisa negatif. Dalam kondisi pandemik, ini bahkan lebih penting lagi, ya, karena banyak sekali juga stakeholders yang harus di-manage, yang mungkin juga memiliki kepentingan yang bisa-bisa tidak sejalan gitu antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lain. Dan untuk itu kita perlu untuk bisa mengelola stakeholder ini dengan tetap memperhatikan implementasi good corporate governance. Tadi sudah disampaikan mengenai tarif, yaitu asas-asas transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Dan sebagai bankir, tadi Pak Prajoto sudah sampaikan dengan jelas, kita harus tetap ikuti kode etik bankir, ada 9 kode etik bankir yang selalu kita sosialisasikan di Ikatan Bankir Indonesia agar semua bankir ini memahami hal tersebut. Saya kira demikian, Pak Supomo dan Bapak Ibu sekalian.